Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta didik yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami di Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Pada hari ini, seperti biasa kita akan ada materi ya dari Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA SMK sekota Palembang. Nah, jadi pada saat ini kita kedatangan tamu. Yang pertama itu adalah Ibu Amel ya dari SMA Negeri 1 Palembang ya Bu ya. Betul, Bu Rohma. Iya, apa kabarnya Bu Amel hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat juga Bu, alhamdulillah ya. Dengan cuaca yang sangat dingin Bu ya, jadi sejuk gitu hari ini insya Allah bisa Sering hujan. sering hujan. Oke, iya ya. Jadi semuanya ini adalah Ibu Amel ya. Ibu Amel ini mengajar di SMA Negeri 1 Palembang. Jadi Bu Amel ini mengampu mata pelajaran apa Bu? Geografi. Baik, langsung saja materi apa yang dibawakan hari ini Bu? Iya, kita nanti akan bahas tentang pemanasan global. Jadi isu ini sering diperbincangkan ya, dan termasuk di materi kelas 10 pelajaran geografi di semester genap. Iya, berarti sangat pas sekali Bu ya, apalagi kalau sekarang ini kan lagi hujan, kalau lagi nggak hujan panas gitu ya. Duh, jadi ya kita bisa tahu nih gimana kok bisa terjadi pemanasan global gitu Bu ya. Oke, baik langsung saja kita lihat bagaimana pemaparan materi Ibu Amel hari ini. Kepada Ibu Amel kami persilahkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nur Hidayah Melina, bisa kalian panggil dengan Bu Amel saja. Baik, pemanasan global. Ya, apa sih pemanasan global gitu ya? Jadi pemanasan global ini sering disebut juga dengan istilah global warming. Global warming itu ditandai dengan adanya peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Salah satu penyebabnya adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Apa itu efek rumah kaca? Jadi panasnya matahari itu seharusnya dapat dipantulkan semua, tapi ternyata tidak semuanya dipantulkan lagi keluar atmosfer. Ada sebagian yang diserap oleh atmosfer bumi kita. Nah, terserapnya atau terperangkapnya panas matahari ini disebabkan oleh beberapa gas, antara lain ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, ataupun hasil dari kebakaran hutan ya. Kemudian ada juga gas lainnya yang merangkap panas matahari, itu adalah CFC ya, chlorofluorokarbon. Nah, chlorofluorokarbon ini dihasilkan oleh alat-alat elektronik yang menggunakan freon atau sebagai pendingin, seperti contohnya itu Bu Rohma ya, AC yang sering kita pakai saat ini Gitu Bu ya. Iya, jadi kemudian lemari pendingin. Nah, itu menghasilkan chlorofluorokarbon. Jadi dan gas-gas lainnya ada juga seperti metan. Nah, jadi gas ini memerangkap ya sinar matahari. Akhirnya apa? Akhirnya panas yang terperangkap tadi menyebabkan suhu yang ada di permukaan bumi pun meningkat secara global. Kemudian apa saja dampaknya kalau global warming ini terhadap kita ya? Yang pertama, kalau sudah panas biasanya es yang ada di kutub itu ikut mencair. Itu Bu ya, jadi pengaruhnya ya. Jadi dari tahun 1870 menurut penelitian itu sudah ada 8 inci kenaikan muka air laut kita karena adanya kutub utara yang mencair ini. Bahaya nggak itu Bu Amel ya? Kalau dilihat dari gambar ini kasihan sekali pinguinnya ya. Betul sekali. Iya, jadi habitat hewan-hewan yang ada di kutub pun terancam hilang ya. Bisa betul. Jadi hewannya tadi juga terancam punah. Begitu juga dengan peningkatan muka air laut. Jadi ada mungkin beberapa daratan yang rendah itu akan dapat tenggelam karena muka air lautnya terus meningkat. Jadi apa sih caranya ya nggak sih anak-anak untuk mengatasi pemanasan global ini? Yang pertama adalah reboisasi atau penanaman pohon. Kembali Bu ya, penanaman pohon gundul ya. Iya, betul. Jangan sampai gundul karena pada saat proses fotosintesis ya, pohon yang ada di bumi kita ini akan mengeluarkan oksigen dan mengambil atau menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Jadi itu membantu kita untuk mengurangi gas-gas efek rumah kaca tadi. Yang kedua, mungkin yang bisa kita atasi adalah dengan cara mengurangi terbentuknya gas rumah kaca. Kalau tadi sudah dengan cara reboisasi ya. Ini gimana nih Bu kalau yang kedua ini? Iya, yang kedua ini kalau dilihat ada kendaraan umum. Nah, sebaiknya untuk mengurangi sisa pembakaran dari BBM gitu ya, kita
alangkah lebih baiknya kita menggunakan kendaraan umum ya. Jadi kita biasakan untuk menggunakan kendaraan umum. Kemudian ada kipas angin di sini, mungkin bisa kita ganti AC dengan kipas angin, atau kita membuat ventilasi udara rumah kita atau di gedung itu lebih besar lagi sehingga angin AC alam Bu ya, bisa yang secara langsung alami pakai, langsung bisa masuk gitu kan, nggak harus pakai AC. Yang ketiga, mungkin anak-anak dimulai dari kita itu bisa menggunakan 3R, penerapan 3R agar mengurangi penggunaan plastik ya. Apa 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu bisa kita mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja dari kain. Jadi kalau belanja boleh bawa kantong belanja sendiri begitu. Reuse ya kalau mau minum boleh menggunakan botol minuman yang kita bawa sendiri dari rumah. Jadi nggak perlu beli air mineral yang dibuang plastiknya gitu ya. Dan kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa kita lakukan dengan recycle gitu ya. Kita olah kembali, kita daur ulang kembali plastik yang sudah kita pakai. Baik, jadi kalau disimpulkan ya, pemanasan global itu dapat mempengaruhi kehidupan kita anak-anak ya, kehidupan manusia. Iya, betul sekali Bu Amel. Iya, jadi sehingga kita sebagai manusia mau tidak mau wajib menjaga kelestarian lingkungan agar kita terhindar dari bencana yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Kita mulai dari sekarang, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, betul sekali Bu Amel ya. Iya, jadi sangat menarik sekali materi pada hari ini Bu ya. Dan kalau kita lihat di sekitar kita, alhamdulillah sudah pada mengurangi plastik, seperti kalau kita belanja kemana gitu ya, itu sudah ada kantongnya. Ada harganya, kalau mau beli ada harga itu, ya, sehingga kita bisa bawa sendiri mungkin. Betul, berarti kita nggak usah pakai plastik lagi Bu ya. Karena setahu saya, iya betul, karena plastik itu adalah suatu bahan yang penguraiannya sangat sulit Bu ya. Iya, mungkin perlu bertahun-tahun biar dia pecah gitu ya. Iya, oke. Jadi ya anak-anak yang ada di rumah, itulah materi dari Bu Amel tadi ya. Jadi materinya adalah pemanasan global. Materi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui ya, bahwa seperti penggunaan di rumah bisa kita kurangi sehingga kita juga sama-sama bisa membuat lingkungan kita menjadi bersih, kemudian juga menjadi lebih dingin lagi ya. Karena kan sekarang gimana Bu untuk Ibu rasakan sekarang? Iya, cuaca sekarang ya. Bisa tiba-tiba panas sekali gitu ya. Kemudian itu bukan hanya di Indonesia atau di Palembang saja, tapi itu juga terjadi secara global, secara mendunia. Oh gitu Bu ya. Iya, jadi kan kita makanya tadi harus ada cara-cara tadi Bu ya. Iya. Kita terapkan 3R tadi agar dapat menjaga kelestarian lingkungan. Oke ya, baik. Jadi anak-anak, itulah tadi materi dari Bu Amel. Apabila ada pertanyaan bisa anak-anak lampirkan, sampaikan juga di kolom komentar ya. Nah, jadi itu saja mungkin dari Bu Amel. Terima kasih sudah hadir di studio kita Bu ya. Jadi ini adalah studio Suara Pendidikan dari BTKIP dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Semuanya jangan lupa tetap protokol kesehatan ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan juga menjauhi kerumunan ya. Oke, jadi itulah dari kami. Terima kasih pada hari ini Bu Amel sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Suara Pendidikan Sumatera Selatan milik kita semua. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.